Anda ingin memahami asesmen kompetensi minimum untuk peningkatan kualitas pembelajaran? Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Apa itu program Guru Belajar seri AKM? Program pembelajaran mandiri yang dirancang untuk membantu sebanyak mungkin guru dan tenaga kependidikan dalam memahami AKM dan menggunakan hasil AKM untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Apa tujuan program Guru Belajar seri AKM? 1. Memahami konsep dan bentuk pelaksanaan asesmen nasional. 2. Menganalisis contoh asesmen literasi dan numerasi pada AKM. 3. Membaca dan menindaklanjuti laporan hasil AKM. 4. Melakukan pengimbasan kepada rekan guru lain. 1. Lebih fleksibel. Anda bisa mengatur sendiri waktu belajar Anda. 2. Lebih mudah. Anda lebih mudah mempelajari konten pembelajaran yang lebih sederhana. 3. Lebih kolaboratif. Anda bisa belajar bersama rekan guru lain. Apa saja tahapan program Guru Belajar seri AKM? Tahap 0. Orientasi program. Pembelajaran peserta dengan latar belakang, tujuan umum, kebijakan, dan alur program Guru Belajar seri AKM. Tahap 1. BIMTEK. Pembelajaran peserta dengan konsep asesmen nasional, konsep AKM, butir soal literasi dan numerasi, serta membaca dan menindaklanjuti hasil AKM. Tahap 2. Pengimbasan dengan cara mengajak dan mendampingi guru lain di satuan pendidikan untuk mengikuti program Guru Belajar seri AKM. Siapa yang bisa menjadi peserta program Guru Belajar seri AKM? Program istimewa ini dapat diikuti guru yang telah mempunyai akun SIM PKB. Apa yang didapatkan peserta program Guru Belajar seri AKM? 1. Pengalaman belajar yang seru. 2. Pengalaman belajar bersama sesama guru. 3. Pemahaman terhadap AKM. 4. Sertifikat BIMTEK 32 JP dan piagam penghargaan. Ayo, belajar bersama pada Guru Belajar seri Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Kunjungi laman gurubelajar.kemdikbud.go.id. Salam Guru Belajar! Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu pengawas yang hadir, yang saya hormati Bapak K3S dari Ketua, Sekretaris dan Bendahara, serta Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir, yang saya hormati Ketua KKJ dari Tebin Utara, Tengah, dan Selatan, yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu guru yang sudah hadir. Saya lihat di sini ada 97 partisipan. Mudah-mudahan karena satu laptop untuk banyak Bapak Ibu guru ini. Alhamdulillahirabbil alamin, shalawatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Nama batu. Alhamdulillah saya sangat bersyukur pada kesempatan yang baik ini akhirnya di Kecamatan Kersana bisa mewujudkan kegiatan perdana, ya, kegiatan KKG perdana secara bersamaan dari 3 KKG yang di sini memang untuk kegiatan daring perdana ini kita fokusnya ke materi tentang AKM. Bapak Ibu sekalian, pada hari Kamis kemarin memang kita sudah ada suatu kegiatan meeting yang kaitannya dengan materi AKM, yang memang di kegiatan tersebut untuk Bapak Ibu guru belum dilibatkan karena ini memang agak intern.
Tapi alhamdulillah ada tindak lanjut selanjutnya untuk hari ini kita fokus pada materi tentang AKM. Saya yakin untuk Bapak Ibu guru yang sudah memiliki kesempatan tentang guru pembelajar ya istilahnya masalah, ini sudah ada tentang AKM dan ini nanti akan dikupas lebih tuntas lagi oleh narasumber kita Bapak Suyatno. Semoga untuk kegiatan hari ini, kegiatan perdana ini bisa menjadi inspirasi pada kegiatan KKG di ketiga Teknim, bisa menjadikan suatu apa ya istilahnya ya seperti atau cambuk untuk penyemangat untuk penyemangat. Dan saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Suyatno selaku pelopor, kemudian terutama untuk Bapak Suyatno, kemudian K3S, dan Bapak Ibu pengawas yang sudah memberikan supportnya, juga kepada semua yang sudah hadir. Untuk kedepannya, harapan saya, ini karena kita masih pandemi dan seperti kita ketahui bahwa untuk PPKM ini masih diperpanjang 2 minggu lagi. Dengan kata lain, untuk kegiatan tatap muka memang masih dibatasi. Dan dengan adanya kegiatan daring seperti pagi hari ini memang sesuatu yang sangat tepat, yang sangat tepat. Dan ternyata kalau kita berusaha, nyatanya bisa kita laksanakan. Ya. Kita dari dulu sudah lama sebetulnya kalau untuk kecamatan ini sebetulnya dibanding kecamatan lain kita sudah mengawali untuk koordinasi, tapi mungkin memang agak sedikit terlambat untuk pelaksanaan, tapi alhamdulillah pada hari ini bisa terwujud. Terima kasih kepada semuanya yang sudah bekerja keras. Untuk selanjutnya mohon mungkin dengan materi yang berbeda, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di satuan pendidikan. Saya selaku Korwilsam sangat berharap besar kepada Ketua KKG Sekdim Utara, Tengah, dan Selatan untuk segera menggerakkan kegiatan KKG yang hubungannya dengan bagaimana Bapak Ibu melaksanakan kegiatan pembelajaran di lapangan atau di sekolah atau di satuan pendidikan masing-masing di masa pandemi. Karena seperti kita ketahui, meskipun masa pandemi, meskipun sekarang kita lagi PPKM, itu bukan berarti sekolah itu libur. Sekali lagi bukan berarti sekolah libur. Kita harus tetap melaksanakan kegiatan pembelajaran semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita. Ya, PJJ memang bukan berarti dari 100% ya, kita bisa menggunakan berbagai strategi yang lain, bisa dengan penugasan dan yang lain. Tapi kalau memang memungkinkan untuk dari, misalnya dengan cara seperti ini, itu akan lebih baik. Dan kalau tidak ada usaha, tidak mencoba, bagaimana kita akan tahu kita gagal atau berhasil. Dan nyatanya kita sudah mengawali pada hari ini, diawali dengan kegiatan Bapak Ibu Guru. Untuk selanjutnya mohon nanti kita lebih spesifik ke kegiatan KKG di tingkat Teknim. Selanjutnya spesifik dengan kegiatan di tingkat satuan pendidikan masing-masing. Itu harapan saya. Untuk kegiatan hari ini, monggo Bapak Suyatno selaku narasumber untuk mengupas tuntas tentang AKM, karena ini sudah diputuskan bahwa AKM ini nanti betul-betul akan dilaksanakan kurang lebih bulan Agustus, karena sekarang sudah tidak ada ujian nasional, tapi asesmen ini bukan sebagai pengganti bukan sebagai pengganti ujian nasional, ini hanya sebagai upaya pemerintah untuk mendapatkan data sejauh mana pembelajaran siswa ini bisa sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Kalau memang sudah bagus,
ya mungkin untuk dipertahankan. Kalau misalnya lebih rendah dari tujuan pendidikan nasional, maka tugas Bapak Ibu guru di satuan pendidikan untuk meningkatkan. Tetapi tanpa adanya persiapan dari sekarang, tanpa adanya pengetahuan Bapak Ibu guru AKM itu apa, kemudian bagaimana teknik pelaksanaannya, maka saya yakin nanti pada saat pelaksanaan ya, tanpa adanya sosialisasi seperti ini, saya yakin pada saat pelaksanaan ya akan saya kira itu saja supaya nanti waktu bagi narasumber lebih banyak. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon sebenarnya kepada Bapak Ibu sama-sama bersama bahwa tujuan kita, tujuan panjenengan sebagai pendidik adalah meningkatkan pendidikan di masing-masing satuan pendidikan. Tujuan panjenengan adalah untuk meningkatkan kecerdasan dari putra-putri siswa-siswi panjenengan. Jadi saya mohon semangatnya, terima kasih saya atas semangat dari Bapak Ibu guru sekalian. Sekali lagi mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Yang saya hormati Ibu Korwilchan, yang saya hormati Bapak Ibu pengawas, yang saya hormati pengurus K3S, yang saya hormati pengurus KKG, Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan. Pertama dan utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga alhamdulillah kita bisa bermuajahah walaupun lewat jarak jauh dan dalam kondisi yang sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Kali kedua kita sampaikan salawat dan salam kehadirat junjungan Nabi besar Muhammad SAW, karena dengan ajaran dari beliau menjadikan dunia ini yang lebih baik. Ibu bapak yang saya hormati, saya di sini diberi tugas untuk menjadi moderator dalam acara pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang lebih disingkat dengan AKM. Ya, memang ini adalah istilah baru yang ada dalam dunia pendidikan kita. Namun bagaimanapun harus kita ikuti apa yang diprogramkan oleh pemerintah. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita simak pemaparan dari narasumber kita tentang pengimbasan program guru belajar seri asesmen kompetensi minimum atau yang lebih dikenal dengan istilah AKM. Ibu bapak sekalian, bagaimana kiranya sudah siap belum? Iya, kalau sudah siap, mari kita ikuti pemaparan dari narasumber kita, dan nanti setelahnya ada sesi tanya jawab agar lebih jelas. Untuk lebih jelasnya, langsung saja kita ke narasumber kita, kepada Bapak Suyatno SPD MPD. Saya coba kasih tunjuk ke Bapak Ibu di halaman webnya. Ini Ibu Bapak, di webnya. Tampilan
beranda sebelum login. Saya coba login. Nah, Ibu Bapak, login masuk ini dengan akun yang ada tulisannya @guruku.id. Ada di operator. Ini sama juga dengan mau login di SIM PKB, termasuk passwordnya. Kita coba masuk. Bagi Bapak Ibu yang sudah menyelesaikan atau mengikuti seri AKM, nanti tampilannya akan beda ya. Ini saya coba, saya login, kemudian ini yang beberapa hari yang lalu saya share di KKG Dewi Sartika yang muncul hanya 3, nyuwun sewu. Saya Pak Sudi dan Bu Fatma kalau nggak salah, ini di masa pandemi ini. Banyak sekali yang bisa kita dapat pengetahuan dari masa pandemi ini. Ini juga bersertifikat. Kemudian pendidikan keterampilan hidup itu bukan untuk jenjang SD. Nah, kita di posisi di sini, asesmen kompetensi minimum. Saya klik. Bagi yang sudah menyelesaikan akan muncul seperti ini. Saya sudah dapat sertifikatnya, tinggal nunggu sertifikat pengimbasannya. Bagi yang belum, nanti akan muncul e-learning belajar AKM. Ibu Bapak mengikutinya tidak dalam satu waktu. Hari ini menyelesaikan pengantarnya saja. Ditutup. Dilanjutkan besok. Masih tersimpan, kita tinggal melanjutkan. Kita bisa kerjakan sambil tiduran atau di mana saja. Ini kemudahan yang diberikan ke kita. Sehingga mudah-mudahan dari pertemuan kali ini, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Kepala Sekolah bisa segera mengikuti seri guru belajar seri AKM ini. Bagi saya pribadi bukan semata-mata ngejar sertifikat ini, tidak. Tetapi apa yang Bapak Ibu baca di rangkaian kegiatan itu akan memunculkan vokal O, begitu seterusnya. Next ya, ini dibaca sendiri aja. Cara aktivasi. Ini mudah-mudahan Bapak Ibu yang nyuwun sewu, dalam kesempatan ini saya sampaikan, saya membuka Google Classroom itu untuk mewadahi Bapak Ibu untuk belajar di akun belajar ID ini, bukan larinya ke KKG pada Islam Bapak Ibu semuanya ya. Tetapi dalam perkembangannya saya terseret masuk ke kegiatan KKG kali ini, bukan menyesal tapi saya bersyukur paling tidak KKG di Kecamatan Kersana akan bangkit dengan kegiatan ini. Sekali lagi kembali ke materi. Cara aktivasinya semacam ini, mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah aktivasi, sudah ngalami, yang belum mohon segera aktivasi. Akun gratis, minta ke operatornya. Kemudian nanti cara reset password dan sebagainya itu ada akun adminnya. Akun belajar ID itu ada 3 jenis ya. PTK itu Bapak Ibu Guru, kemudian akun admin. Yang cirinya akunnya itu @guru.sd.id itu untuk guru, kemudian admin SD atau SD admin ya, saya begitu lupa. Admin SD itu untuk adminnya, kemudian siswa. Semua ada, nanti kita praktekannya mungkin di KKG selanjutnya. Termasuk fasilitas yang ada itu apa saja. Dengan Google Classroom Ibu Bapak, materi yang kita unggah, simpan, baik di Google Classroom-nya atau di Drive-nya, yang tidak terbatas itu sebenarnya kelebihan yang tidak akan membebani HP. Saya lanjut di presentasi saya aja. Nah ini, di penyimpanan data.
Saya langsung ke bandingkan dengan Gmail ya. Nah ini Bapak Ibu, akun pribadi Gmail biasa yang gratisan itu menyimpannya hanya 15 GB. Kalau kita dengan G Suite Belajar ID tanpa batas, di sini tidak akan muncul angkanya. Kalau di akun pribadi di sini terbatas 15 GB. Di akun pribadi tidak ada drive bersama. Di G Suite ada drive bersama. Umpamanya SD saya bikin folder drive bersama SD Kemukten 02. Yang ada di drive bersama ini satu sekolahan, baik guru kelas 1, 2 dan seterusnya bisa membuka file saya yang ada di drive bersama. Bisa saya masukkan SKKBM, lapor bulan, daftar gaji, KTSP, RPP. Itu bisa saya masukkan di situ dan bisa dibuka oleh semua anggota warga SD saya. Dan membukanya tidak perlu harus membawa laptop atau HP yang biasa dipakai. Umpamanya saya kebetulan ada kegiatan di Semarang, saya butuh data ini, laptop saya tidak saya bawa. Saya buka dimanapun, yang penting saya ingat akun Belajar ID saya, email dan passwordnya, saya akan bisa mengakses, membuka dimanapun. Kemudian, dengan daya tampung yang tidak terbatas ini Bapak Ibu, kita bisa membuat drive pribadi. Umpamanya saya menyimpan yang untuk pendataan CPNS Pas Heri kemarin, semua SK saya masukkan di drive saya namai file kepegawaian. Semuanya masuk di situ. Kemudian saya tidak akan khawatir saya di mana, tidak perlu mencari file itu. Dimanapun saya berada saya bisa buka. Yang penting ada alatnya, laptop atau HP. Kemudian ada jaringan internet. Dimanapun dan kapanpun saya bisa membukanya, mengaksesnya, dan memanfaatkan file yang tersimpan. Nah ini Bu Bapak yang kemarin saya coba ke teman-teman guru di Dewi Sartika. Lewat akun Belajar ID saya pengen ke Google Classroom dan kemudian larinya ke Google Meet ini. Kapasitasnya sampai ribuan untuk pertemuan sebenarnya di sini. Tapi karena mungkin di antara kita belum aktivasi sehingga pertemuan kita masih pakai Zoom, tapi tidak masalah, asal Zoom-nya Zoom dengan akun Belajar ID. Di Google Classroom dengan akun G Suite Belajar ID itu nanti tampilannya juga berbeda. Kalau akun biasa itu seperti ini, akun G Suite itu sudah seperti ini. Ada linknya untuk langsung diklik, ini bisa untuk pertemuan, untuk video conference semacam ini, tidak perlu Zoom dan sebagainya. Ini mudah-mudahan pelan-pelan kita bisa mengeksplor akun guru belajar.id, baik lewat di KKG atau lewat Google Classroom yang sudah saya bagikan. Nanti kita belajar bareng-bareng. Kapasitas Google Classroom ini Bu Bapak yang mencengangkan kan di sini ya. Kalau akun pribadi itu hanya segini. Akun G Suite Belajar ID ini sampai untuk guru itu 20 dalam satu kelas, siswa sampai 1000. Ini sangat layak, sangat bagus sekali untuk teman-teman yang di SMP SMA sebenarnya. Untuk di kita paling tidak kita bisa mengeksplor, kita pakai untuk kegiatan peningkatan mutu guru. Itu akan lebih enak. File yang kita simpan di sana aman. Kalau yang untuk Google Classroom-nya ini untuk tugas-tugas dengan berbagai fasilitas yang banyak sekali untuk di tingkat kita, rasanya untuk disampaikan ke anak juga belum mampu, ya kita paling tidak untuk pengetahuan kita sendiri gurunya. Kemudian kita buat untuk sesama guru untuk meningkatkan kompetensi
kita. Next. Ini harus saya praktekkan. Ini hanya informasi awal saja. Ini bagaimana membuka, memindahkan, membuat folder di drive ke akun belajar ID. Ini harus kita praktekkan. Praktek. Ini belum pernah kita menyaksikan disrupsi pendidikan sebesar ini. Pandemi ini sudah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua, tergantung kita menyikapinya. Kalau mindset kita bisa dan tidak mau berbagi, menggerakkan yang lain, ini sangat disayangkan sekali. Mudah-mudahan di Kersana per kegiatan ini ke depan kita saling berbagi, saling mengisi. Manakala saya mengajak itu bukan berarti saya merasa bisa atau paling bisa, apalagi saya mengajak itu pengen belajar bareng dengan Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan mendapatkan hal yang baru. Itu prinsip saya pribadi. Nah, ini kelebihannya sebenarnya kalau kita menggunakan belajar ID, kita tidak ada alasan tidak punya laptop. Dari HP Bapak Ibu yang punya semuanya sudah bisa. Hanya masalahnya kapasitas memori HP panjenengan yang perlu dicek. Sekira yang tidak penting itu disimpannya di drive, Google Drive-nya, insya Allah memori HP Bapak Ibu akan tidak terbebani banyak penyimpanan, sehingga install Zoom saja di HP nggak muat, nggak bisa. Nanti kita ke depan pelan-pelan mudah-mudahan. Data aman, tidak akan rusak. Tidak ada alasan laptop memorinya penuh, HP penuh, karena memang disimpan di cloud, di awan, di drive. Nah, ini sedikit saya menyampaikan program pemerintah tentang bantuan tentang IT. Nanti saya bayangkan, hampir saya pastikan SD Kersana 2 yang mendapat bantuan IT nanti akan mendapat akun Chromebook yang terintegrasi dengan alat yang Bapak Ibu SD Kersana 2 pesan. Chromebook itu apa? Ya sama dengan G Suite for Education, mirip dengan akun belajar ID, hanya bedanya kalau Chromebook itu sudah menyatu dengan alat yang dibeli. Kepada Bapak Ibu Korwilcam, Bapak Ibu pengawas, di kesempatan ini saya menginformasikan ya, untuk Kersana 2 itu kemarin yang pemesanannya di akhir tahun harus sudah masuk, itu ternyata saya share itu Bapak Ibu nggak kerasa karena mungkin tidak dilapori oleh SD Kersana 2, tapi nggak apa-apa. Informasinya nanti Kersana 2 akan dapat Chromebook, mudah-mudahan SD yang lain menyusul di tahun 2021 ini. Ini fitur-fiturnya. Ibu Bapak, untuk praktek saya membutuhkan waktu tersendiri, dan kalau saya menyampaikan teori saja tanpa praktek, tanpa saya melihat Bapak Ibu benar-benar sudah bisa mempraktekkan, saya nggak mau pada posisi itu. Sehingga pada kesempatan ini saya tidak akan membuka bagaimana prakteknya, tetapi ini sebagai awalan informasi tentang belajar ID sedikit loh, ini belum yang lain-lain, saya belum masuk ke web belajar ID-nya. Harapan saya Bapak Ibu tergugah untuk segera aktivasi akun belajar ID, kemudian eksplorasinya monggo nanti bisa di KKG, diadopsi di kegiatan KKG. Yang saya informasikan pula atau saya laporkan, tapi ya saya informasikan saja, tidak saya laporkan. Beberapa teman yang sudah mengikuti pelatihan G Suite, kalau saya insya Allah 3 kali. Kemudian Mbak Novi, Pak Riz, Pak Sudi, nggak tahu selesai apa belum. Kemudian kemarin di Cigeduk 1-2 saya tawarkan link untuk mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan kita di KKG bisa eksplor bareng-bareng, belajar bareng.
Yang namanya IT itu menemukan bareng, mencari bareng. Pertama, akun belajar ID segera diaktifasi. Yang kedua, eksplorasi menu-menu akun belajar ID, kelebihan-kelebihannya apa saja. Mohon maaf, sekira saya diundang, dibutuhkan untuk berbagi, sharing, mohon tolong saya jangan diposisikan sebagai narasumber. Posisikan saja saya sebagai orang yang ingin belajar bareng. Poinnya, insya Allah saya sanggup atau mau bersedia belajar bareng, baik di KKG Dewi Sartika, Diajar Diwantoro, satu lagi Kiai Haji Agus Salim, tapi bukan sebagai narasumber. Kemudian nanti kita bareng-bareng belajar. Beberapa teman yang sudah lulus G-Suite Trainer, Sweater, yang beberapa saya sebutkan, dan mohon maaf yang saya belum tahu lulusnya. Oh, Mbak Dewi Jagapura 2, dan beberapa teman yang lain, mohon maaf saya tidak tahu persis. Kita bisa adopsi di kegiatan KKG, praktek baik tatap muka atau daring semacam ini, kita bisa melaksanakan bimbingan. Kita buka bareng-bareng, caranya seperti ini, Bapak Ibu di rumah mempraktekkan. Insya Allah bisa. Sekali lagi ini harapan nyun sewu, bukan perintah. Saya siapa kok merintah nggih, Pak Caslam, Pak Firman, Pak Dakim. Ini hanya harapan pribadi saya, mudah-mudahan didukung, disupport oleh Bapak Ibu pejabat Satpendi. Kembali nggih, teknologi tidak akan menggantikan guru hebat, tapi teknologi di tangan guru yang hebat akan menjadi transformasional. Bukan kata-kata saya, kata-kata Josh Kouros. Mudah-mudahan ini menjadi perenungan. Ini perjalanan diklat kami.